ini kita akan membaca satu buah cerita. Nah, ini cerita tentang apa kira-kira? Ayo. Rancak sakit. Rancak sakit. Siapa sih Rancak? Yang mana? Yang ini kah atau ini? Lupa. Hah? Yang sapi. Yang sapi, yang kerbau, banteng. Berarti ini yang si Rancak ya. Nah, berarti yang Rancak itu adalah si kerbau. Yang sakit si kerbau. Kayak apa kisahnya? Bapak baca. Rancak adalah kerbau kesayangan Ibra. Pada hari itu ada yang berbeda dengan Rancak. Rancak bergerak lebih lamban daripada biasanya. Ia juga makan rumput lebih sedikit daripada biasanya. Ibra menjadi khawatir. Mungkin ayah bisa membuat Rancak mau makan, pikir Ibra. Ibra itu yang mana? Ibra adalah si anak laki-laki pemilik Rancak. Jadi Rancak agak beda daripada biasanya dan membuat Ibra menjadi khawatir. Sesampainya di rumah, ternyata ayah tidak ada, hanya ada ibu. Ibu sedang membuat minyak kelapa di dapur. Kata ibu, ayah ke sawah lontong dan malam baru pulang. Ayahnya malam baru pulang karena tidak ada di rumah. Malamnya Ibra tak dapat memejamkan mata. Ia terbayang wajah pucat yang lemas karena tidak makan. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari kandang Rancak. Apa kira-kira? Sesuatu dari kandang Rancak. Ibra terbangun dari tempat tidurnya. Tujuannya adalah kandang Rancak. Apa bunyinya? Kerok, kerok, kerok. Astaga, kasihan Rancak, kata Ibra. Ibra memeriksa badan Rancak. Perutmu keras sekali. Kamu pasti masuk angin. Berarti kalau masuk angin perutnya keras. Perut si Rancak keras sekali dan berbunyi kerok, kerok, kerok. Kalau kita lapar bisa bunyinya kayak apa? Kerok. Iyalah, coba kayak bunyinya. Oke. Aku harus berbuat sesuatu, kata Ibra. Kasihan Rancak, namun apa yang harus kulakukan? Ayah belum pulang, ibu sudah tidur. Kasihan kalau kubangunkan. Nah, Ibranya kasihan dengan ibu kalau menggerak membangunkan. Iya, ibu tadi membuat minyak kelapa, pikir Ibra. Nah, aku tahu apa yang akan kulakukan. Apa yang dilakukan Ibra? Minyak kelapa dan jahe. Dulu salah satu kerbau mereka pernah sakit perut. Nah, itu pengalaman terdahulu. Ayah mengobatnya dengan ramuan minyak kelapa dicampur jahe. Tunggu sebentar Rancak. Ibra melesat ke dapur. Ibra. Kayak apa namanya? Berantakan 1, 2, 3. Laju Rancaknya buka ya lah. Langsung Ibra menuangkan minyak kelapa ke sebuah mangkuk. Ia mencampur minyak kelapa itu dengan parutan jahe. Setelah itu Ibra bergegas ke kandang Rancak. Nah, Rancaknya sudah tergali, sudah duduk dengan lemas. Ibra membalurkan ramuan itu ke perut Rancak. Rancak memejam-menjamkan matanya. Kerbau itu mengeluarkan suara lirih, namun ia tidak lagi menguap-nguap. Ibra sedang melihatnya. Berarti yang bunyi ngerok-ngerok itu tadi bukan suara perut, tapi suara hidung. Iyalah bunyinya karena sulit untuk bernafas. Sayangnya itu tidak berlangsung lama. Rancak kembali menguap kesakitan, artinya karena sakit. Ya hanya manusia. Tapi ini Ibra mau tertawa kan? Boleh kita tertawa. Sepertinya perutnya masih kembung, pikir Ibra. Ibra terduduk lemas.
Ia mengusap keringat di dahinya sambil berpikir keras. Aku tahu. Apa yang dipikirkan Ibra? Ini. Ibra kembali ke dapur. Sekali lagi dibuatnya campuran minyak kelapa dan jahe. Kali ini lebih banyak. Artinya terbanyak pada yang tadi. Dengan setengah berlari, ia kembali ke kandang. Ibra hendak meminumkan campuran itu kepada Rancak. Kalau diminumkan, pasti lebih berhasil, pikir Ibra. Ternyata, apa yang terjadi? Hakunlah sapinya minum. Amun bahan pian garing, hakunlah minum obat rajin. Hakun, tapi bahan ngalih. Iyalah. Kalau anak bapak kayak itu. Minum obat. Pahit. Nah, Ibra itu juga si Rancak. Ternyata sulit sekali membuat Rancak membuka mulutnya. Ayo Rancak, ayo. Kasih minum, kasih. Tapi si Rancak tidak mau. Grok. Dijululinya ilat. Ya, aku indah. Biar cepat sembuh Rancak. Ayo cepat minum. Jangan nyusul pander lah. Tapi tiba-tiba ada apa Ibra? Kenapa? Rancak kenapa? Kata si ayah. Abahnya datang kebangun sekalinya. Kembung ya? Ayah menjawab pertanyaannya sendiri. Sudah kamu beri minyak kelapa dan jahe? Tanya ayahnya. Takutnya abahnya. Udah kamu minum minyak kelapa lawan jahe ini si Rancak? Jadi jar Rancak apa? Jar Ibra. Sudah saya buatkan, tapi sulit membuatnya minum. Nah, artinya apa? Rancaknya kadang pun minum obat. Terus apa yang dilakukan ayahnya Rancak? Ayahnya Ibra. Ayah menyuruh Ibra mencari sebatang kayu. Garanya gini kah? Tolong gini kah kayunya? Ternyata garanya segana lengan. Ibra menemukan sebatang di sudut kandang. Terus apa? Ayah mengelus-ngelus kepada Rancak. Tiba-tiba potongan kayu itu sudah masuk ke mulut Rancak. Dipusut di mulut Rancak. Tanya, masuk ke dalam muntung Rancak kayunya. Nah, dipusut. Mulut Rancak sekarang terbuka lebar. Potongan kayu itu menjadi pengganjal mulut Rancak. Jadi dalam muntung, aja. Kada kau lagi Rancak menutup muntung. Karena muntungnya sudah terbuka dan terhalang oleh kayu. Gerakan ayah cepat dan halus. Rancak tidak kesakitan. Artinya apa? Ibarat kita itu diandaki mama sedotan besi supaya kita terbuka muntung. Atau kalau bapak biasanya bapak picik hidungnya supaya buka mulut. Kalau ada mau minum obat, nah Rancak kayak itu juga ternyata. Tuangkan minyaknya Ibra. Sekarang kata ayah, dituangkan Rancak. Blok. Minum si Rancak. Setelah itu ayah melepaskan kayu dari mulut Rancak. Sudah habis minum obat, baru dilepas kayunya. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu Rancak buang angin, kata ayah. Nah, dari Pak Kantut. Berarti sapi bisa juga kantut lah. Oke. Rancak masih kelihatan lemas. Sementara itu Ibra menunggu dengan harap-harap cemas. Apabila Rancaknya bakantut. Apabila ini aku bakantut. Bunyinya kayak apa Ajin? Bum. Nah, mana kira-kira bunyinya? Nah, tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat keras. Bum. Nyaring hanya kan istilah kayak orang nembak. Bum. Siapa di sini yang bakantut gitu? Ada. Astaga, Rancak buang angin. Ibra tertawa geli mendengar suara buang angin Rancak. Kayak bukan gue tertawaan kayak apa men? Nyingkat. Siapa di sini kawannya yang pernah bakantut nyaring? Ini di kelas pernah Pak Padel Pak. Ketawa lah. Wah.
Rancak tidak lagi menguap-nguap setelah buang angin. Ibra lega melihatnya. Ini apa? Rancaknya kada lagi ada lagi bunyi gitu. Karena ini sudah buang angin. Jadi sudahlah. Ayo kita tidur, besok aja Rancak cari rumput yang banyak, dia pasti kelaparan, kata si ayah. Lalu Rancak, siap ayah. Artinya apa? Ibra sangat senang melihat Rancak sudah tidak sakit perut lagi. Berarti si Rancak ini tadi sakitnya kenapa? Sakit perutnya Bong. Nah, perut bapak kembung juga. Berarti bapak harus minum Karena artinya di sini apa? Kalau kita sakit kita harus minum obat. Jangan Jangan mama asin minum obat. Aku percaya tadi anak. Udah, aku gini. Betutup itu kada Boleh. Kalau kita sakit kita harus minum Obat. Oke. Sekian dulu cerita dari Bapak. Sekarang Bapak mau tanya yang rame dari kisah tersebut bagian mana? Bagian rancaknya sakit. Kayak apa rancak sakitnya? Berbunyi. Kayak apa tadi bunyinya? Oke. Terus ada lagi yang lain? Apa? Kira-kira? Kalau Pian apa? Menurut Pian yang lucu dari rancak tuh? Kentut. Kayak apa bunyi kentutnya tadi? Tadinya. Bum, bum. Jakanya Lucia kira-kira apa? Oke, itu apa? Adalah efek samping dari minum agar kita lekas sembuh. Nah, sekian dulu dari Bapak tentang cerita si Rancak. Bukan Pian kalau hendak membaca kena bisa dari Bapak. Tapi nanti kalau kalian mau baca cerita lagi atau kita baca cerita bersama-sama, kita buat kelompok-kelompok kecil, giliran kalian untuk membaca. Di sini ada banyak buku bacaan. Gambarnya juga menarik. Ingat, ada satu pesan Bapak cara membaca buku. Yang pertama, ya kalau membaca buku itu kita buka dari atas. Yang kedua, dari tengah. Yang ketiga baru dari bawah. Kenapa jadi seperti itu? Supaya buku tidak lekas rusak. Silahkan nanti dibaca. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.